kita memulai pelajaran lebih lanjutnya supaya lebih barokah. Pelajaran itu setiap diawali aktivitas itu kita awali dengan berdoa dulu ya. Berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diawali dengan berdoa? Karena doa itu merupakan permohonan kita kepada Allah. Karena nanti dalam belajar ini kita ingin mendapatkan ilmu. Kalau kita dengan berdoa, insyaallah Allah akan berikan pemahaman kepada kita. Silakan Ananda Rafa dipimpin doanya. Doa sholat siap, sholat siap, dapat doa mulai. Awali dengan absensi dulu ya. Bapak baca satu-satu dulu. Bagas, Adil, Aldi, Andi, Ilmi, Adil ya. Aida, Lisa, Viola, Rafa, Adil ya. Rio, Sifat, Sela, ya hadir semua ya. Alhamdulillah. Silakan anak-anak berdiri dulu, kita semangat dulu ya. Kita semangat dulu ya. Kita berdiri. Ya. Silakan tepuk semangat. Semangat. Kita harus semangat dulu. Silakan duduk. Ya. Langkah awal, Bapak akan memberikan komitmen kita sebelum pelajaran kita dimulai ya. Apa komitmennya? Nanti anak-anak semua harus serius dalam mengikuti pelajaran ya. Tidak boleh nanti ada yang solek-solek ya. Ada yang ganggu temannya, pokoknya usir nanti dulu. Ya, itu kalau sudah istirahat nanti silakan kalau mau bermain ya. Kalau belajar kita harus serius ya. Karena kita tadi sudah berdoa kepada Allah ya. Harus serius dalam belajar. Doa tadi kan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah berikan pemahaman kepadaku dan berikan kelancaran dalam ya memahami pelajaran ya. Nah, anak-anak minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi koda dan qadar. Masih ingat kan anak-anak? Ya, koda dan qadar itu rukun iman yang ke? Ya. Takdir dibagi menjadi dua, ya. Mereka ada takdir mubram, ada takdir mu'alam. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Itu materi kita yang minggu kemarin. Selanjutnya pada pertemuan ini Bapak akan menjelaskan tentang materi Quran Surah Al-Ma'un ya. Quran Surah Al-Ma'un yaitu tujuan pembelajarannya ya, bahwasanya nanti anak-anak dituntut untuk bisa memahami Quran Surah Al-Ma'un dan bisa menghafal Surah Al-Ma'un dan bisa mengaitkan pesan pokok Surah Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, sebelum awal di materi ya, silakan kita akan tepuk
belajar Pancasila dulu ya, di menstruasi Pancasila. Nah, kamu boleh duduk aja, tidak apa-apa, Bapak Ibu ini ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Yep. Baiklah anak-anak, Bapak akan mencontohkan membaca surah Al-Ma'un ya. Perhatikan, disimak bacaan Bapak ya. Surah Al-Ma'un ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Ya, itu tadi surah Al-Ma'un. Sekarang Bapak minta anak-anak mengikuti setelah membaca ya. Bapak baca satu ayat, anak-anak mengikuti ya, supaya bacaannya nanti benar ya. Perhatikan ya. Ikutin setelah Bapak, kata perintahnya ya. Ikutin setelah Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un alladzina hum yura'un, wa yamna'unal ma'un. wa yamna'unal ma'un. Itu ya, baca surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ini anak-anak Bapak yang soleh dan solehah ya. Judulnya yaitu surah Al-Ma'un, artinya barang-barang yang berguna. Surah Ma'un terdiri dari 7 ayat dan diturunkan di kota Mekah, tergolong surah. Makiyah, Apa
Kenapa tergolong surah Makkiyah? Karena turunnya di kota Makkah. Surah itu ada dua itu ya, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Yang Makkiyah itu turunnya di kota Mekah setelah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kan surah-surah yang turun di Mekah itu disebut surah Makkiyah. Lalu Nabi atau Rasulullah SAW hijrah ke Madinah itu ada namanya surah Madaniyah ya. Nah, terus surah ke-107 dalam Al-Qur'an. Ingat cara mengingatnya, ini adalah ayat yang jumlahnya 7 dalam Al-Qur'an urutan ke-107 ya, surah Al-Maun ya. Nah, terus anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, Bapak akan mengartikan ya dari surah Al-Maun ini per ayatnya nanti supaya anak-anak mengerti ya. Nah, Bapak artikan per ayat dulu ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya ya, tahukah kamu ya siapa golongan orang-orang yang mendustakan agama ya. Dijelaskan di ayat kedua siapa-siapa saja yang mendustakan agama itu. Lanjutkan di ayat kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu mereka yang menghardik anak yatim. Ya. Apa menghardik itu? Ada yang tahu? Coba si Selam, menghardik apa Selam? Ya, boleh mengejek boleh. Terus siapa lagi? Yang tahu? Ya, siapa tadi jawab tadi? Mita menyakiti secara fisik. Terus jenis apa lagi? Mengejek, menyakiti secara fisik. Siapa lagi? Ya, tidak menyayangi, terus makan hak-haknya, ya, menelantarkannya. Itu namanya menghardik anak yatim. Maka kata Allah diancam tergolong orang-orang yang mendustakan agama. Dilanjutkan di ayat yang ketiga, siapa lagi? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang tidak mau memberi makan orang miskin. Siapa itu orang miskin? Orang miskin itu ya orang yang punya pekerjaan tetapi pekerjaannya itu tidak mencukupi kebutuhannya, kebutuhan sehari-harinya ya. Maka itu harus kita bantu. Kita lihat di sekitar di sekeliling kita ya. Kalau ada orang miskin maka harus kita bantu ya. Lanjutkan di ayat keempat ya. Fawailun lil musallin. Celakalah katanya bagi orang-orang yang sholat. Memaknainya tidak boleh dengan per ayat saja, ada kelanjutan di ayat yang ke-5 ya. Bukan berarti orang sholat itu celaka ya. Dilanjutkan di ayat ke-5. Siapa orang sholat yang celaka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun ya. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya ya. Celaka orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai di sini maksudnya apa? Bukan hanya lalai itu mengundur saja ya. Lalai maksud maknanya luas ya. Mengundur waktu sholat itu juga termasuk lalai. Tidak mengerjakan sholat itu juga termasuk lalai. Subuh tadi ya sudah terbangun jam 4:30 udah ada azan, tapi masih berselimut, maka itu juga termasuk orang yang lalai. Maka dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Maun itu termasuk pendusta agama juga ya, termasuk pendusta agama karena dia tidak mengerjakan sholat. Lalai umpama lagi bermain ya, lagi bermain 3:30 azan asar, terus anak-anak semua masih bermain, pulang rumah 5:30 baru mandi baru sholat, itu sudah dikategorikan lalai karena sudah mundur waktu. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-6 pendusta agama, alladzina hum yuraun ya. Apa artinya, ada yang tahu? Yaitu orang-orang yang berbuat ria. Ria apa artinya? Apa? Tahu nggak? Coba jenis?
Ya, berbuat sesuatu ingin dipuji, bukan ikhlas kepada Allah. Ya, umpama beribadah, mengerjakan sholat, ya, terus sekarang diposting di media sosial. Alhamdulillah sudah selesai sholat duha 4 rakaat. Ya, niatnya bukan kepada Allah, tetapi ingin dibilang oleh ini sangat ibadahnya, ini dinilai seperti itu, ya. Maka itu termasuk orang-orang yang berbuat ria, termasuk golongan pendusta agama. Lagi bulan puasa umpama, ya. Nah, bulan puasa, puasanya pun bukan hanya ingin ikhlas kepada Allah, tetapi ingin mendapatkan hadiah umpamanya, ya. Jadi puasanya bukan ikhlas kepada Allah, ya. Jadi harus ikhlas kepada Allah, jangan berbuat ria. Di ayat yang ke-7, wa yamna'unal ma'un, ya. Apa wa yamna'unal ma'un? Yaitu orang yang enggan memberikan bantuan dengan barang-barang yang berharga atau barang berguna, ya. Surah Al-Ma'un tadi diambil katanya dari ayat yang ke-7 yang terakhir ini, ya. Barang berguna, ya kan? Nah, bersedekah membantu orang tidak dengan barang berguna, barang yang tidak mau dipakai lagi baru disedekahkan. Sebaik-baiknya kita bersedekah membantu itu dengan barang yang kita senangi, ya, barang yang kita senangi, barang yang kita sukai, ya. Itu yang lebih baik untuk bersedekah, ya. Itu arti dari surah Al-Ma'un. Ada berapa tadi? Pendusta agama ada berapa? Ada 5, ya. Nah, yang pertama yaitu orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua yaitu orang yang tidak makan orang miskin. Dan yang ketiga yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Yang keempat orang yang berbuat ria. Dan yang kelima yang enggan membantu dengan barang-barang yang berguna. Baiklah anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, sekarang Bapak ingin salah satu di antara kalian maju ke depan, Bapak tunjuk untuk mempraktekkan bacaan ini, dan nanti teman-temannya boleh mengoreksi, ya. Sekarang Bapak pilih Ananda Aida, ya. Silakan Ananda Aida maju ke depan untuk membacanya. Silakan diawali dengan bismillah dulu, ya. Nanti teman-temannya boleh dilihat di sini, ditunjuk, ya. Oleh teman-temannya nanti mengoreksi bacaannya dan dipandu oleh Bapak nanti, ya. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Suaranya yang keras, ya. Ya, bagus. Bagaimana bacaan teman-teman kita? Boleh sekali di sana, ya. Bagaimana bacaan teman-teman kita tadi? Ada koreksinya? Ya, sudah cukup bagus, ya. Nah, dari segi tajunya, ya. Atau ada yang mau memberi komentar tentang pertanyaan tentang bacaan dari temannya tadi, Ananda Aida? Ya, ada? Sudah pas, ya? Ya, udah cukup bagus dari segi harokat, ya. Dari segi makhrajul hurufnya, dapat dari tajwidnya juga sudah lumayan bagus. Namanya dan masih tahap belajar, ya, anak-anak, ya. Nah, selanjutnya kalian, ya, disuruh untuk membuat kelompok, ya. Nah, nanti kelompok 3 kelompok, Bapak bagi 3 kelompok. Masing-masing kelompok ini, ya, mencatat pesan pokok dari surah Al-Ma'un tadi, siapa saja golongan yang menjadi pendusta agama dalam surah Al-Ma'un, ya. Catat. Ini Bapak bagi kelompok 1,
kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan Bapak bagikan dulu ininya ya, lembarannya. Silakan ditulis di sini nanti ya, apa saja bentuk pokoknya ya. Nah, silakan ini kelompok 1. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing ya. Gabung ke kelompoknya. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Ditulis ya. Pilih, tunjuk salah satu ketua kelompoknya ya. Kelompoknya si Rafa. Nah, ini si Aida ya. Silakan untuk kelompoknya, mejanya boleh digabungkan. Baiklah, selanjutnya kelompok 1. Silakan wakil kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Silakan Miftah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah, perwakilan dari kelompok 1, ingin membacakan hasil diskusi. Contoh orang yang mendustakan agama ada 5 macam. 1. Orang yang menghadirkan anak yatim. 2. Orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. 3. Orang yang lalai dalam sholat. 4. Orang yang berbuat riya. Dan 5. Orang yang enggan membantu dengan barang yang berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang soleh-soleha, demikian tadi pelajaran kita mengenai Quran Surah Maun. Pada tempat ini ya, Bapak akan menyimpulkan dari materi yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir tadi ya. Surah Al-Maun merupakan surah ke-107 dalam Al-Quran ya. Jumlah ayatnya ada 7 ya. Turun di kota Mekah sehingga tergolong surah Makkiyah. Kata Al-Maun itu diambil dari ayat yang pertama, di ayat yang ke-7, maaf ya, di ayat yang ke-7 ya. Ada wayam naun dan maun. Arti Al-Maun yaitu barang-barang berharga atau barang berguna ya. Nanti anak-anak juga hikmah dari surah Al-Maun kita untuk menyayangi anak yatim ya, menyayangi anak yatim, terus tepat dalam sholatnya, tidak lalai dalam sholat tepat waktu ya, dan terus kita tidak dilarang untuk berbuat riya. Itu dari hikmah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya nanti anak-anak di rumah Bapak minta untuk menghafal Quran Surah Al-Maun ya, beserta artinya di rumah ya. Ya kan? Nah, terus anak-anak untuk materi minggu depan kita akan belajar mengenai infak, zakat dan sedekah yang di minggu pelajaran di minggu depan. Demikianlah pelajaran pada kesempatan ini ya. Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.